Salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan anak-anak sahabat Kristus yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran Bapak, Ibu, dan anak-anak dalam Kristus Yesus. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengar santapan harian keluarga di hari ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, firman yang hidup, di saat ini kami hendak membaca sabda firman-Mu yang kudus. Kami mohon penuhi kami dengan Roh Kudus, sehingga kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak sahabat Kristus yang diberkati, pembacaan firman Tuhan di hari ini terambil dari kitab Yesaya pasal 8 ayat 11 sampai ayat yang ke-22. Beginilah bunyi sabda firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku, ketika tangannya menguasai aku, dan ketika ia memperingatkan aku, supaya jangan mengikuti tingkah laku bangsa ini. Jangan sebut persepakatan segala apa yang disebut bangsa ini persepakatan. Dan apa yang mereka takuti, janganlah kamu takuti, dan janganlah gentar melihatnya. Tetapi Tuhan semesta alam, Dialah yang harus kamu akui sebagai yang kudus. Kepadanya lah kamu harus takut, dan terhadap Dialah harus kamu gentar. Ia akan menjadi tempat kudus, tetapi juga batu sentuhan dan batu sandungan bagi kedua kaum Israel itu, serta menjadi jerat dan perangkap bagi penduduk Yerusalem. Dan banyak di antara mereka akan tersandung, jatuh, dan luka parah, tertangkap dan tertawan. Aku harus menyimpan kesaksian ini dan memeteraikan pengajaran ini di antara murid-muridku. Dan aku hendak menanti-nantikan Tuhan yang menyembunyikan wajahnya terhadap kaum keturunan Yakub, dan hendak mengharapkan Dia. Sesungguhnya, aku dan anak-anak yang telah diberikan Tuhan kepadaku adalah tanda dan alamat di mana antara orang Israel dari Tuhan semesta alam yang diam di Gunung Sion. Dan apabila orang berkata kepada kamu, mintalah petunjuk kepada arwah dan roh-roh peramal yang berbisik-bisik dan komat kamit, maka jawablah, bukankah suatu bangsa patut meminta petunjuk kepada Allahnya? Atau haruskah mereka meminta petunjuk kepada orang-orang mati bagi orang-orang hidup? Carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Mereka akan lalu lalang di negeri ini, melarat dan lapar. Dan apabila mereka lapar, mereka akan gusar dan akan mengutuk rajanya dan Allahnya. Mereka akan menengadah ke langit dan akan melihat ke bumi, dan sesungguhnya hanya kesesakan dan kegelapan, kesuraman yang mengimpit, dan mereka akan dibuang ke dalam kabut. Demikianlah sabda firman Tuhan di hari ini. Berbahagialah setiap orang Kristen yang mendengarkan firman Allah dan menaatinya. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak sahabat Kristus yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, santapan harian keluarga di hari ini berjudul Allah pemegang kendali hidup orang percaya. Sahabat Kristus yang terkasih dalam Tuhan, sebenarnya siapakah yang memegang kendali hidup kita? Sebagai keluarga Kristen, belajarlah dari firman Tuhan ini. Ketika Yesaya dipanggil Allah untuk menyampaikan firman pertobatan kepada bangsa Israel menolak pemberitaan sang nabi, dan Yesaya dibenci sehingga ia harus bersembunyi. Dia takut dan cemas, seakan-akan kendali hidupnya ada pada musuh yang ingin menghilangkan nyawanya. Namun Tuhan tetap pada janjinya.
Ia menguatkan Yesaya, hanya kepada Tuhan ia harus takut dan gentar. Justru para musuh yang akan tersandung dan jatuh. Pada akhirnya, Yesaya percaya bahwa Tuhan menjaga hidupnya dan orang yang mengandalkan kuasa lain akan mengalami kebinasaan. Bapak, Ibu, dan anak-anak sahabat Kristus yang diberkati, bagi Yesaya, Allah tetap memegang kendali atas hidupnya dan atas apa yang Tuhan telah percayakan kepadanya untuk diajarkan kepada bangsa Israel. Ia diminta menyampaikan pesan Allah kepada Ahaz bahwa satu-satunya pribadi yang harus ditakuti adalah Allah sendiri. Jangan percaya kepada Asyur, jangan takut kepada Aram. Percaya dan takutlah hanya kepada Allah saja. Sayangnya Ahaz sekali lagi lebih berharap pada pertolongan Asyur daripada mempercayai Allah. Karena penolakan itu, Allah menyembunyikan wajahnya dari Israel sebagai pernyataan murkanya. Israel bagaikan negeri tanpa terang. Sahabat Kristus yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, dalam keadaan panik, mudah sekali bagi mereka untuk melarikan diri kepada juru tenun atau dukun-dukun. Israel mengalami frustasi yang sangat besar. Mereka kehilangan arah kehidupan. Mereka telah dibuang ke dalam kabut kegelapan yang tebal. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang diberkati Tuhan, sebagai orang percaya, hidup kita pun dikendalikan oleh Tuhan Allah dalam Yesus Kristus. Ia yang memegang kendali atas hidup kita dengan keperkasaan tangannya. Oleh sebab itu, percayalah hidupmu dipimpin oleh Tuhan Yesus. Ya Tuhan, tolong kendalikanlah hidup keluarga kami. Allah sumber damai sejahtera, Gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Amin.